Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sinta Perawati Dewi yang kami hormati, serta halo teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman sehat selalu dan dapat menyimak presentasi kami ini dengan baik. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan sebuah presentasi mengenai materi ke-16, yaitu generalization atau generalisasi. Namun sebelum itu, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Adinda Amelia Agustin dengan nomor NPM 090. Di sini saya sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada video kali ini. Selanjutnya di sini ada rekan saya yaitu Selvi Sapira Maisyati dengan nomor NPM 075. Halo Selvi, apakah sudah ada di room? Sudah. Baik, selanjutnya di sini ada Aji Nurijal dengan nomor pokok mahasiswa 102. Halo Aji, apakah sudah ada? Oke, ada. Baik, untuk mengefisienkan waktu, di sini langsung aja kepada pematerian pertama mengenai apa itu generalisasi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Selvi Sapira Maisati. Kepada Selvi, disilakan. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk membacakan materi pertama. Pada bagian 1, kita telah mempelajari cara membaca dan juga melakukan pembuktian yang merupakan salah satu contoh dari proses berpikir matematis. Nah, di bagian 2, kita akan mempelajari sejumlah proses berpikir lain yang terkait dengan membuat dan menggunakan bukti. Nah, apa itu generalisasi? Proses pertama yang akan dijelaskan adalah generalisasi, di mana Anda membuat dari konsep matematika asli seperti masalah, rumus, definisi, proposisi, atau objek matematika, konsep yang lebih luas yang mencakup tidak hanya konsep asli tetapi juga sesuatu yang baru dan juga berbeda. Konsep yang eh, kita gunakan disebut sebagai kasus khusus. Yang lebih luas yang kita buat disebut generalisasi. Untuk menggambarkan sebuah analoginya, pikirkan kasus khusus sebagai himpunan S dan generalisasi sebagai himpunan T yang berisi semua S dan sesuatu yang lain. Keuntungan dari generalisasi adalah bahwa setiap hasil dan wawasan yang Anda peroleh untuk generalisasi tidak hanya berlaku untuk kasus khusus yang memunculkan generalisasi, tetapi juga untuk kasus-kasus lain yang mungkin Anda temui di masa depan sehingga dapat menghemat waktu dan usaha untuk mendapatkan hasil tersebut lagi. Karena itu, setelah membuat generalisasi, penting untuk memverifikasi kasus khusus, yaitu untuk memastikan bahwa konsep yang digeneralisasi mencakup kasus khusus. Bagaimana kita melakukannya tergantung pada jenis konsep matematika. Proses ini sekarang diilustrasikan sebagai konsep matematika yang berbeda, dimulai dengan masalah menyelesaikan satu persamaan linear dan dalam satu hal yang tidak diketahui. Nah, ini gambar ilustrasi yang tadi di mana generalisasi itu ditambahkan sebagai himpunan T, lalu kasus khususnya itu himpunan S. Jadi di dalam himpunan T yaitu generalisasi terdapat kasus khusus yaitu himpunan S. Nah, kemudian generalisasi persamaan linear, persamaan kuadrat. Kalian telah mengetahui bahwa masalah matematika melibatkan
penggunaan data yang diberikan untuk mendapatkan yang diinginkan seperti yang diilustrasikan dalam masalah berikut. Diberikan bilangan real A dan B, kemudian temukan nilai untuk bilangan real X, sehingga X kurangi B sama dengan 0. Pada soal di atas, A dan B adalah data, dan solusinya adalah X sama dengan P, PB, dan syarat A-nya tidak boleh sama dengan 0. Salah satu generalisasi dari masalah penyelesaian persamaan linear adalah sebagai berikut. Diberikan P, Q, dan R, kemudian carilah nilai untuk bilangan real X sehingga Px kuadrat ditambah Qx tambah R sama dengan 0. Anda dapat memverifikasi kasus khusus ini dengan mengamati bahwa persamaan kuadrat mencakup banyak lagi. Yang dengan maksud dalam hal ini adalah bahwa ada nilai tertentu untuk data P, Q, dan R dari persamaan yang titik 2 persamaan menjadi AX kurangi B sama dengan 0 dalam 16.1. Secara khusus pada pengaturan P sama dengan 0, Q sama dengan A, dan X sama dengan negatif B. Dalam persamaan kuadrat Px kuadrat tambah Qx tambah R sama dengan 0, Anda memperoleh dengan tepat persamaan linear AX kurangi B sama dengan 0 dalam persamaan 16. Selanjutnya, perhatikan bahwa ketika P tidak sama dengan persamaan pada tersebut mencakup masalah baru yang tidak. Ketika kasih kasus khusus, berhati-hatilah dengan notasi yang tumpang tindih. Sebagai contoh, jika persamaan kuadrat dituliskan sebagai X kuadrat tambah BX tambah C sama dengan simbol A dan B dengan R sama dengan A. Tetapi memiliki arti yang berbeda dan masing-masing kasusnya. Jika hal ini terjadi, yang terbaik adalah menulis umum dengan menggunakan simbol untuk data yang tidak tumpang tindih dengan data pada awal, seperti yang telah kita bahas pada bab 3. Setelah generalisasi untuk membuat masalah baru, langkah selanjutnya adalah mengembangkan prosedur penyelesaian untuk masalah tersebut. Dalam beberapa kasus, hal ini relatif mudah dilakukan dengan menggunakan solusi untuk masalah. Namun, jika masalah baru signifikan berbeda dari masalah asli, maka Anda mungkin harus mengembangkan solusi yang sama seperti yang diperlukan untuk persamaan kuadrat, yang solusinya adalah diberikan nilai untuk bilangan real P, Q, dan R dengan P-nya tidak sama dengan 0 dan Q kuadrat dikurangi 4, PR lebih besar dari sama dengan 0. Solusi dari persamaan kuadrat dalam 16 dalam negatif Q plus minus akar dari Q kuadrat dikurangi 4 PR per 2 P. Nah, tapi sayangnya Anda tidak dapat menggunakan solusi dalam 16.3 ini untuk 16, karena untuk melakukannya Anda perlu mengganti P-nya dengan 0, yang mana tidak dapat karena akan ketika untuk masalah tidak ada kasus khusus, Anda harus memeriksa apakah terjadi kesalahan pada soal atau pada solusinya, dan mungkin ada jenis masalah umum atau solusi yang berbeda yang lebih tepat. Ada contoh dimungkinkan untuk membuat solusi yang berbeda yang memang memberikan khusus dari persamaan linear. Untuk melihat bagaimana dilakukan, bagilah persamaan kuadrat Px kuadrat tambah Qx tambah R sama dengan 0 dalam tadi menggunakan dibagi dengan X kuadrat dengan asumsi bahwa X tidak sama dengan 0. Maka didapat P tambah X kali 1 per X ditambah R dikali 1 per X kuadrat sama dengan 0. Dengan
Dengan membiarkan Y sama dengan 1 per X, persamaan di atas akan menjadi P tambah Q tambah R kuadrat sama dengan 0. Rumus kuadrat yang diterapkan pada 16 menghasilkan solusi berikut untuk Y sama dengan 1 per X sama dengan negatif Q plus minus akar dari Q kuadrat kurangi 4PR dibagi 2R. Dengan syarat R tidak sama dengan 0. Mengambil kebalikan dari kedua sisi 16,5 menghasilkan solusi berikut untuk persamaan kuadratik yang asli dalam 16.2. Solusi alternatif untuk persamaan kuadrat diberikan nilai untuk bilangan real P, Q, dan R dengan Q kuadrat dikurangi 4PR lebih besar dari sama dengan 0 dan juga negatif Q plus minus Q akar dari Q kuadrat dikurangi 4PR tidak sama dengan 0. Solusi dari persamaan kuadrat dalam 16.2 adalah X sama dengan 2R dibagi negatif Q plus minus akar dari Q kuadrat dikurangi. Solusi dalam 16.6 memberikan solusi untuk kasus khusus dari persamaan linear dalam 16.1. Memang dengan mengganti P sama dengan 0, Q sama dengan A, dan P sama dengan negatif B dalam 16.6, kita akan mendapatkan solusi berikut untuk persamaan linear, mana negatif akar digunakan untuk menghindari pembagian 0. Maka X sama dengan 2R per negatif Q plus minus akar dari kuadrat dikurangi 4PR sama dengan negatif 2B per negatif A plus minus akar dari A kuadrat sama dengan negatif B per negatif A dikurangi A sama dengan B per A. Perhatikan bahwa menggunakan 16.6 untuk menyelesaikan persamaan linear membutuhkan lebih banyak upaya komputasi yang lebih besar daripada menyelesaikan persamaan linear secara langsung. Kerugian dari generalisasi ini disebabkan oleh fakta bahwa solusi untuk masalah yang digeneralisasi menggunakan lebih banyak data dibandingkan dengan solusi untuk kasus khusus. Kemudian sekarang menggeneralisasi persamaan linear menjadi dua persamaan dalam dua variabel yang tidak diketahui. Seringkali kita dapat menggeneralisasi suatu masalah dengan lebih dari satu cara. Sebagai contoh, Anda dapat menggeneralisasi masalah menyelesaikan satu persamaan linear dalam satu yang tidak diketahui ke masalah berikut. Diberikan bilangan P, Q, R, S, T, dan U, kemudian temukan nilai untuk bilangan real X dan Y sehingga Px tambah Qy sama dengan T dan Rx tambah Sy sama dengan. Maka selanjutnya adalah memverifikasi bahwa persamaan linear X kurangi B sama dengan 0 pada 16.1 adalah kasus khusus untuk menyelesaikan dua persamaan dalam hal yang tidak diketahui dengan substitusi nilai yang sesuai untuk data pada 16.7 dan 16.8. Adapun beberapa cara yang berbeda untuk melakukannya. Dalam kasus ini, sebagai contoh, dalam 16.7 dan 16.8, masing-masing mengarah ke X tambah XY atau AX tambah 0 ya sama dengan B, sama dengan B. Dan 2 0 0 atau berikan persamaan 11. Dan kita lihat bahwa titik 11 ini sama dengan persamaan linear AX adalah
yang diketahui dalam titik. Sehingga memverifikasi linear adalah kasus khusus untuk menyelesaikan dua persamaan dalam tidak diketahui. Anda dapat memverifikasi kasus khusus ini dengan nilai data berikut. P sama dengan A, Q sama dengan 0, T sama dengan B, kemudian R sama dengan 0, S sama dengan 1, dan U sama dengan 4. Kemudian ganti nilai-nilai dalam 16.11, 16.13, dan 16.14 ke dalam 16.7 dan 16.8. Masing-masing akan menghasilkan Px tambah Qy sama dengan T, atau Ax tambah 0Y sama dengan B, atau Ax sama dengan B. Kemudian Rx tambah X atau 0x tambah 1Y sama dengan 0, atau Y sama dengan 0. Kita baikkan lagi persamaan yang 16, dan dapat kita lihat dari persamaan 16.15 bahwa persamaan linear dalam dua hal yang tidak diketahui, yang dari proposisi 4 di bab 4, Anda tahu bahwa jika PS sama dengan 0, sama 16.7 dan 16.8 adalah X sama dengan ST dikurangi QU per PS dikurangi QR. Dan Y sama dengan PU dikurangi RT per PS kurangi QR. Untuk memverifikasi bahwa 16.17 dan 16.18 memberikan solusi untuk linear, Anda tidak dapat data 16.9 dan 16.10 dalam 16.17 dan 16.18. Karena PS dikurangi QR sama dengan A dikali 0 kurangi kali 0 sama dengan 0. Namun Anda dapat mengganti nilai dari 16.13 dan 16.14 dalam 16.17 dan 16.18 yang menghasilkan X sama dengan ST dikurangi Q per PS kurangi QR sama dengan B per A, kemudian Y sama dengan PU dikurangi RT per PS sama dengan QR itu menghasilkan 0. Nilai dari sama dengan B per A di atas berarti bahwa kita telah memperoleh solusi untuk persamaan linear X kurangi sama dengan 0 dalam persamaan 1 khusus dan untuk dua persamaan linear dalam dua hal yang tidak diketahui. Perhatikan sekali lagi bahwa menyelesaikan masalah umum membutuhkan lebih banyak upaya komputasi daripada menyelesaikan kasus khusus. Mungkin pematerian dari saya. Cukupan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Selfie yang telah memaparkan materi pertama. Kemudian dilanjut di sini kepada materi kedua yang akan disampaikan oleh Aji Nurijal. Kepada Aji, disilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Adinda yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk materi yang yaitu contoh tambahan real dalam kasus satu generalisasi mengarah ke generalisasi yang semakin banyak, dan dengan masing-masing generalisasi berturut-turut mengandung generalisasi sebelumnya sebagai kasus khusus. Proses ini selanjutnya disebut sebagai generalisasi berurutan. Misalnya, Anda dapat secara berurutan menggeneralisasi masalah penyelesaian persamaan linear dengan cara yang pertama dari menyelesaikan masalah persamaan linear, kemudian menyelesaikan persamaan kuadrat, kemudian menyelesaikan persamaan polinomial derajat n, kemudian menyelesaikan persamaan linear umum, dan seterusnya. Kemudian yang kedua dari memecahkan persamaan, kemudian menyelesaikan dua persamaan linear dalam dua hal yang tidak diketahui, hingga menyelesaikan sistem N persamaan linear dalam N yang tidak diketahui, dan yang terakhir menyelesaikan N
persamaan nonlinear dalam N yang tidak diketahui dan seterusnya. Nah, saat menggunakan generalisasi berurutan, Anda harus memverifikasi bahwa setiap generalisasi baru menyertakan yang sebelumnya sebagai kasus khusus. Baiklah, bahwa setelah setiap generalisasi perlu untuk membuat solusi untuk masalah umum yang juga memberikan solusi untuk kasus khusus sebelumnya. Saat mencoba membuat solusi persamaan polinomial tidak untuk tertulis seperti rumus kuadrat untuk hanya, namun Anda dalam kasus ini dimungkinkan untuk mengembangkan algoritma yang secara teori dapat menemukan solusi untuk tingkat akurasi yang diinginkan. Nah, Anda sekarang akan melihat berbagai contoh generalisasi berurutan atau sebuah proses yang dapat Anda terapkan tidak hanya untuk isi proposisi lainnya. Nah, berikut ada beberapa generalisasi berurutan dari himpunan. Yang pertama dari himpunan bilangan asli N sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, negatif 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, himpunan bilangan rasional Q sama dengan Q per P, di mana P dan Q adalah bilangan bulat dengan Q tidak sama dengan. Kemudian yang keempat, himpunan real R sama dengan R, di mana R adalah angka yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Kemudian yang kelima, bilangan kompleks C sama dengan A ditambah B, di mana A dan B adalah bilangan real dan dengan akar negatif 1. Nah, kemudian perhatikan bahwa setiap himpunan berturut-turut berisi semua angka yang di himpunan sebelumnya dan banyak lagi. Kemudian untuk selanjutnya menggeneralisasi konsep. Nah, untuk mengilustrasikan contoh lain dari generalisasi konsep, anggaplah X adalah bilangan. Nah, di sini ada jarak ke asal yaitu 0 sama dengan mutlak X. Nah, itu sangat mudah generalisasi X, Y di bidang sebagai berikut, yaitu jarak dari ke asal 0,0 sama dengan akar X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Ingat bahwa akar X pangkat 2 sama dengan X mutlak. Kemudian ke titik X, Y, Z dalam 3 dimensi, jarak ke asal yaitu 0,0,0 sama dengan akar X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Nah, untuk menggeneralisasi konsep ini ke dimensi N, notasi yang lebih baik yang subskrip berguna secara khusus. Nah, Anda dapat mewakili titik dalam N dimensi sebagai N dengan X1 hingga seterusnya hingga Xn, juga disebut vektor. Nah, yang merupakan daftar urutan N bilangan real. Bilangan N adalah dimensi vektor dan untuk setiap hingga seterusnya hingga ke angka X komponen. Notasi ini Anda dapat memperluas konsep jarak ke asal N vektor X sama 1 hingga ke X yang disebut
atau norma vektor sebagai berikut. Jarak K yaitu 0 sampai ke 0 lagi sama dengan mutlak X sama dengan akar X pangkat 21 ditambah hingga seterusnya hingga X kuadrat N. Nah, di sini dapat lain generalisasi kemampuan untuk membuat konsep yang tidak dapat Anda visualisasikan. Nah, dalam contoh di atas, Anda dapat dengan mudah membayangkan titik X1, X2 di bidang dan bahkan titik X1, X2, X3 dalam 3 dimensi. Namun, Anda tidak dapat memvisualisasikan di dalam melalui generalisasi Anda dapat memperluas konsep jarak ke arah dengan cara yang berarti sama dengan X hingga ke X dan N. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada generalisasi fungsi secara berurutan. Nah, fungsi F dan himpunan R bilangan real di mana notasi F di mana R implikasi R berarti bahwa fungsi F berasosiasi dengan setiap bilangan real X anggota R bilangan real Fx anggota R. Nah, berikut nih adalah generalisasi berurutan dari fungsi yang G. Nah, R pangkat R yang berasosiasi dengan setiap N vektor X hingga N anggota R pangkat N. Himpunan semua N vektor bilangan real X anggota R. Nah, misalnya ada fungsi G di mana R kuadrat aplikasi R didefinisikan oleh G X1 X2 sama dengan 3X1 ditambah 4X2. Nah, selanjutnya Anda dapat melihat bahwa fungsi F di mana R implikasi R adalah kasus khusus fungsi G di mana R pangkat N implikasi R di mana N-nya adalah 1. Kemudian yang kedua ada fungsi H di mana R pangkat N yang dengan setiap vektor N X anggota R pangkat N vektor M. Tadi H fungsi HX anggota R pangkat M. Nah, misalnya ada fungsi H di mana R pangkat 2 implikasi R pangkat 3 didefinisikan oleh H X1 X2 sama dengan 3X1 ditambah 4X2 koma X kuadrat 1 ditambah X kuadrat 2 5X1 X2. Anda dapat lihat bahwa fungsi G di mana R pangkat N implikasi R adalah kasus khusus fungsi H di mana R pangkat N implikasi R pangkat M di mana N-nya sama dengan N dan M sama dengan 1. Kemudian yang ketiga untuk himpunan A dan B yang diberikan fungsi I di mana A implikasi B yang berasosiasi dengan setiap elemen X anggota A, elemen I X anggota B. Nah, fungsi dengan pang N implikasi adalah dari I di mana di mana A-nya itu adalah R pangkat N dan B-nya R pangkat M. Kemudian selanjutnya
menggeneralisasi definisi, proposisi, dan bukti. Nah, Anda dapat menerapkan generalisasi pada definisi, proposisi, dan bukti. Sebagai contoh, ingat dari bab 3 definisi berikut untuk dua pasangan bilangan real yang diurutkan sama. Nah, di sini ada definisi 20, yaitu dua pasangan bilangan real berturut, yaitu X1, X2, dan Y1, Y2 adalah sama. Ditulis X1, X2 sama dengan Y1, Y2. Jika dan hanya jika X1 sama dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2. Nah, salah satu cara untuk menggeneralisasi definisi di atas adalah mengganti pasangan angka dengan vektor. Nah, kemudian ada definisi 21, yaitu dua vektor X sama dengan X1 hingga ke Xn dan Y hingga ke Y adalah sama. Ditulis X sama dengan Y jika dan hanya jika untuk setiap komponen I sama dengan 1 hingga ke N, X sama dengan Y. Nah, kemudian amati penggunaan quantifier untuk masing-masing dalam definisi 21. Dapat melihat bahwa definisi 20 adalah kasus khusus dari definisi 21. Karena ketika Anda mengganti N sama dengan 2, dalam definisi 21 Anda mendapatkan definisi 20. Akhirnya penting untuk dicatat bahwa meskipun tanda kesetaraan tepat di sebelah kiri, kata-kata jika dan hanya jika dalam definisi 20 dan 21 terlihat sama. Yang kemudian sebaliknya tanda kesetaraan di sebelah kanan kata-kata jika dan hanya jika dalam definisi 20 dan 21 membandingkan dua bilangan. Nah, hati-hati untuk menafsirkan simbol dan operasi dalam konteks di mana mereka digunakan. Untuk mengilustrasikan bagaimana generalisasi diterapkan pada proposisi dan bukti, ingat proposisi 13 dari bab 9 yang dinyatakan kembali di sini sebagai berikut. Itu proposisi 29 jika R adalah bilangan real sedemikian rupa sehingga R pangkat 2 sama dengan 2, maka R tidak rasional. Nah, berikut adalah salah satu cara untuk menggeneralisasi proposisi 29. Proposisi 30, yaitu jika R adalah bilangan real sedemikian rupa sehingga R pangkat 2 sama dengan 2N. Untuk beberapa bilangan bulat ganjil, N lebih dari sama dengan 1, maka R tidak rasional. Nah, Anda dapat melihat bahwa proposisi 29 adalah kasus khusus dari proposisi 30 karena ketika Anda mengganti bilangan bulat ganjil N sama dengan 1 dalam proposisi 30, Anda mendapatkan proposisi 29. Nah, bukti ringkas dari proposisi 30 berikut adalah generalisasi dari bukti ringkas proposisi 13 yang disebutkan dalam bab 9. Bukti proposisi 30. Dengan kontradiksi, asumsikan bahwa R adalah bilangan rasional dari bentuk P per Q, di mana P dan Q adalah bilangan bulat dengan Q tidak sama, dan bahwa R kuadrat sama dengan 2N untuk beberapa bilangan bulat ganjil N lebih dari sama dengan 1. Selain itu, dapat diasumsikan bahwa P dan Q tidak memiliki pembagi umum karena jika mereka melakukannya, angka ini dapat dibatalkan dari pembilang P dan menyebutnya Q karena R kuadrat sama dengan 2N dan R sama dengan P per Q, maka 2N sama dengan P kuadrat per Q kuadrat atau ekuivalen dengan 2N Q kuadrat sama dengan P kuadrat. Makanya bahwa 2N Q kuadrat adalah genap, P kuadrat dan
karenanya P adalah A. Nah, dengan demikian ada bilangan bulat sedemikian rupa sehingga P sama dengan 2K. Saat mengganti nilai ini dengan P, seseorang memperoleh 2NQ kuadrat sama dengan P kuadrat sama dengan 2K kuadrat sama dengan 4K kuadrat dengan NQ kuadrat sama dengan kuadrat adalah genap. N kuadrat juga harus. Nah, selanjutnya karena N ganjil itu harus Q kuadrat dan karenanya Q genap. Nah, dengan demikian telah ditunjukkan bahwa P dan Q adalah genap dan memiliki pembagi umum 2. Kontradiksi ini menetapkan klaim tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada mengoreksi kesalahan sintak dalam generalisasi. Terkadang perawatan khusus diperlukan untuk memastikan bahwa generalisasi masuk akal untuk mengilustrasikan biarkan X, Y, dan T menjadi bilangan real dan anggaplah Anda ingin menggeneralisasi pernyataan tersebut. Nah, di mana X kuadrat kurang dari sama dengan T, Y mutlak. Nah, dengan memikirkan X dan Y sebagai N vektor, X sama dengan X1 hingga ke Xn dan Y sama dengan Y1 hingga ke Yn, namun cukup ganti vektor 16.20 itu untuk mendapatkan X kuadrat kurang dari T mutlak Y. Kemudian tidak masuk akal karena operasi kuadrat N vektor tidak terdefinisi. Seperti operasi mengambil nilai absolut N vektor. Nah, kesalahan macam itu kesalahan sintak yang berarti bahwa simbol atau operasi tidak masuk akal atau tidak dapat dilakukan. Nah, lalu bagaimana Anda bisa menggeneralisasi 16.20 itu? Nah, ada berbagai cara untuk melakukannya. Salah satu pendekatannya adalah membuat rumus yang bermakna untuk mengkuadratkan vektor n dan mengambil nilai absolut n vektor berkenaan dengan kuadrat n vektor. Nah, dari pengalaman bekerja dengan vektor, matematikawan telah mendefinisikan operasi mengalihkan dua vektor, yaitu A sama dengan A1 hingga ke AN dan B sama dengan B1 hingga ke BN sebagai berikut. A dikali B sama dengan sigma dengan I sama dengan 1 AI dikali BI. Akibatnya Anda dapat menulis ulang operasi X kuadrat di 16.21 sebagai X kali X yang sekarang masuk akal dengan definisi perkalian vektor di 16.22. Nah, beralih ke masalah mengambil nilai absolut N vektor, salah satu pendekatan untuk menyelesaikan kesalahan sintak ini adalah menyadari bahwa Y mutlak dalam 16.20 itu mewakili jarak dari bilangan real Y ke titik asal, seperti yang Anda pelajari di 16.19. Nah, gagasan yang sesuai untuk N vektor mutlak Y adalah mutlaknya penulisan ulangnya di 16.21. Nah, sebagai berikut menghasilkan generalisasi yang valid dan dari ekspresi asli di 16.20, yaitu X dikali X kurang dari sama dengan T Y mutlak. Nah, mungkin
Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada Adinda. Baik, terima kasih kepada Aji yang telah menyampaikan materi kedua. Selanjutnya, kita beralih pada submateri ketiga, yaitu unification atau penyatuan yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Nah, baik. Dalam semua contoh yang disajikan sejauh ini, generalisasi diterapkan pada satu kasus khusus dengan penyatuan yang juga disebut penalaran induktif. Tujuannya adalah untuk menggabungkan dua atau lebih kasus khusus menjadi satu generalisasi, menjadi satu cakupan generalisasi. Sebagai contoh, pada chapter 12 atau bab 12, kita telah belajar menggunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa untuk setiap bilangan bulat n lebih besar dari sama dengan 1, pernyataan Pn yang diberikan adalah benar. Pernyataan Pn biasanya diperoleh dengan menyatukan sejumlah kasus khusus. Sebagai contoh, perhatikanlah 4 kasus khusus berikut ini. Nah, lihat pada 16.24, di sini ada 1 sama dengan 1, kemudian 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 2 ditambah 3 itu sama dengan 6, 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 sama dengan 10. Ini mungkin untuk menyatukan koleksi kasus-kasus khusus dalam 16.24 dengan generalisasi sebagai berikut. Pn, jumlah dari K, di mana K ini dari sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan N dikali N ditambah 1 dibagi 2. Dengan mengganti N menjadi 1, 2, 3, dan 4 secara berurutan pada 16.25, Anda dapat memverifikasi bahwa rumus pada 1625 mencakup 4 kasus khusus dalam 16.24. Namun, perhatikan bahwa dibutuhkan kreativitas untuk mendapatkan rumus umum dalam 16.25 dan induksi matematika untuk membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat n lebih besar dari sama dengan 1. Seni penyatuan adalah mengekstrak dari kasus-kasus khusus sebuah pola yang bisa Anda ungkapkan dalam bentuk atau formula atau rumus umum. Sebagai contoh, dapatkah Anda mengidentifikasi pola dalam urutan angka berikut ini dan kemudian membuat rumus umum yang mencakup setiap angka sebagai kasus khusus? Nah, perhatikan di sini pada 16.26, di sini ada negatif 1/1, kemudian 1/4, negatif 1/9, 1/16, dan negatif 1/25, dan seterusnya. Nah, salah satu pola dalam deret pada 16.26 adalah penyebutannya kuadrat dari sebuah bilangan bulat, yaitu negatif 1/1 sama dengan negatif 1/1 kuadrat. 1/4 itu sama dengan 1/2 kuadrat. Negatif 1/9 sama dengan 1/3 kuadrat, dan seterusnya. Pola kedua, tanda-tanda angka bergantian antara positif dan negatif. Dengan menggabungkan kedua pola ini, Anda dapat menyatukan deret pada 16.26 dengan rumus umum sebagai berikut. Negatif 1 dipangkatkan N dibagi N kuadrat untuk N sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Anda dapat memverifikasi bahwa setiap angka pada
16.26 ini merupakan kasus khusus dari rumus umum pada 16.27. Pada contoh di atas, mungkin untuk menulis sebuah rumus tunggal yang mencakup semua kasus khusus, melakukan hal tersebut untuk deret bilangan berikut ini lebih menantang. Nah, perhatikan pada deret 16.28, di sini ada 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dan seterusnya. Pola dalam deret pada 16.28 ini adalah bahwa setiap angka yang berurutan setelah dua angka pertama adalah jumlah dari dua angka sebelumnya. Daripada mencoba menyatukan deret ini dengan satu rumus umum, Anda dapat menggunakan rumus rekursif berikut. Di mana A0 ini sama dengan 1, A1 juga sama dengan 1, AN sama dengan AN dikurang 2 ditambah AN dikurang 1 untuk N-nya itu 2, 3, dan seterusnya. Sebagai contoh lain dari penyatuan, pertimbangkan dua definisi berikut ini. Di sini ada definisi 22 dan 23. Nah, definisi 22, sebuah himpunan S dari bilangan real dibatasi di atas jika dan hanya jika ada sebuah bilangan real alfa sedemikian sehingga untuk semua elemen X anggota dari himpunan S, di mana X ini lebih kecil dari sama dengan alfa. Nah, pada definisi 23, sebuah himpunan S dari bilangan real dibatasi di bawah. Ini jika dan hanya jika ada sebuah bilangan real beta, sedemikian hingga untuk semua elemen X anggota dari himpunan S, di mana X ini lebih besar dari sama dengan beta. Anda dapat menyatukan kedua definisi di atas dengan generalisasi berikut. Menjadi definisi 24. Sebuah himpunan S dari bilangan-bilangan real terbatas jika dan hanya jika ada bilangan real gamma lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk semua elemen X anggota dari himpunan S dengan mutlak X lebih kecil dari sama dengan gamma. Anda dapat melihat bahwa definisi 22 dan 23 adalah kasus khusus dari definisi 24 dengan membuktikan proposisi berikut. Proposisi 31. Jika sebuah himpunan S dari bilangan real terbatas, maka S terbatas di atas dan S terbatas di bawah. Bukti dari proposisi 31, karena S terbatas, menurut definisi 24, ada bilangan real gamma lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk semua elemen X anggota dari himpunan S dengan mutlak X itu lebih kecil dari sama dengan gamma, yaitu X lebih besar dari sama dengan negatif gamma dan X lebih kecil dari sama dengan gamma. Untuk menunjukkan bahwa S terbatas di atas menurut definisi 22 perlu untuk mengkonstruksi sebuah bilangan real alfa sedemikian sehingga untuk semua elemen X anggota himpunan S dengan X ini lebih kecil dari sama dengan alfa. Tentu saja alfa ini sama dengan Y berlaku karena untuk semua elemen X anggota himpunan S dengan X lebih kecil dari gamma sama dengan alfa. Dengan demikian pula, untuk menunjukkan bahwa S terbatas di bawah ini dengan definisi 23 perlu untuk mengkonstruksi sebuah bilangan real beta sedemikian sehingga untuk semua elemen X anggota himpunan S
dengan X lebih besar dari sama dengan beta. Tentu saja beta ini sama dengan negatif gamma, berlaku karena untuk semua elemen X anggota dari himpunan S dengan X ini lebih besar dari sama dengan negatif gamma sama dengan beta. Dan ini sudah dibuktikan. Nah, unification atau penyatuan adalah proses berpikir yang kuat yang juga digunakan dalam disiplin ilmu lain seperti contoh pada tahun 1865 fisikawan dan matematikawan Skotlandia James Clerk Maxwell melihat teori-teori kelistrikan dan kemagnetan yang ada pada saat itu dan menemukan cara untuk menyatukan dua kasus khusus ini ke dalam satu teori elektromagnetik. Penyatuan juga digunakan sebagai metode untuk mengorganisir pengetahuan. Sebagai contoh, ahli kimia Rusia Dmitri Mendeleev mengamati sifat-sifat kimia dari unsur-unsur yang ada pada masanya dan memperhatikan pola-pola dalam berat atom dan valensi yang membuatnya menciptakan tabel periodik pada tahun 1869 yang masih digunakan sampai sekarang. Tabel periodik yang dibuatnya merupakan generalisasi yang mencakup semua unsur yang ada pada saat itu, kasus khusus, dan memungkinkannya untuk memprediksi unsur-unsur yang baru, kasus-kasus baru yang ditemukan kemudian. Nah, selanjutnya ini ada ringkasan materi. Pada bab ini, kita telah mempelajari bagaimana generalisasi digunakan untuk membuat masalah baru dari masalah asli atau dalam kasus penyatuan dari kumpulan masalah asli yang masing-masing disebut kasus khusus dari masalah umum. Masalah umum yang dihasilkan membutuhkan lebih banyak data daripada masalah asli dan juga dapat berisi masalah yang sangat berbeda dari masalah asli. Oleh karena itu, Anda harus mengembangkan prosedur solusi baru untuk masalah yang digeneralisasi dan memastikan bahwa Anda dapat menggunakan prosedur tersebut untuk menyelesaikan semua kasus khusus. Anda juga dapat menerapkan generalisasi pada definisi proposisi, teori, atau konsep matematika lainnya. Berikut ini adalah ringkasan tentang bagaimana melakukan hal tersebut untuk masalah-masalah beserta keuntungan dan kerugiannya. Nah, di sini ada bagaimana menerapkan generalisasi. Yang pertama, identifikasi masalah asli yang data dan solusinya Anda ketahui. Kedua, buatlah masalah yang lebih umum dengan kumpulan data yang lebih besar. Ketiga, verifikasi bahwa masalah asli adalah kasus khusus dari masalah umum. Caranya adalah dengan menggunakan data dari masalah asli pada langkah 1 untuk membuat data yang sesuai dengan masalah umum pada langkah 2. Yang ketika disubstitusikan ke dalam masalah umum akan menghasilkan masalah asli. Keempat, kembangkan prosedur solusi untuk masalah umum yang dibuat pada langkah kedua. Kelima, kembangkanlah prosedur solusi untuk masalah umum yang Kelima, verifikasi bahwa penerapan prosedur penyelesaian untuk masalah umum pada langkah kedua ke masalah asli pada langkah 1 menghasilkan yang sesuai untuk kasus khusus tersebut. Dan terakhir, terapkan prosedur penyelesaian untuk masalah umum pada kasus khusus yang diinginkan. Nah, di sini ada keuntungan dari generalisasi. Yang pertama, generalisasi menghasilkan sebuah kelas masalah dan satu prosedur solusi yang dapat Anda gunakan untuk menyelesaikan masalah apapun dalam kelas tersebut, termasuk semua kasus khusus dan bahkan masalah baru yang belum Anda temui. Yang kedua, generalisasi memungkinkan Anda untuk bekerja dengan konsep-konsep yang tidak dapat Anda bayangkan.
Nah, selain keuntungannya, di sini juga ada kerugian dari generalisasi, yaitu yang pertama, Anda harus mengembangkan solusi untuk masalah umum yang mungkin sangat berbeda dengan solusi untuk kasus-kasus khusus, sehingga membutuhkan upaya yang signifikan untuk membuatnya. Dan yang kedua, solusi untuk masalah umum seringkali kurang efisien serta komputasi dibandingkan dengan solusi untuk kasus-kasus khusus secara langsung. Hal ini karena masalah umum memiliki lebih banyak data daripada masalah khusus. Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Kurangnya kami memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.